Prabowo pulang bawa investasi dan kesepakatan strategis. Profesi PPSU jadi incaran para pencari kerja. Andra Sony rampungkan sekolah gratis swasta. Pembunuhan pemuda di rel kereta Tanah Abang ditangkap. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih memiliki informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama dari Presiden Prabowo yang kembali ke tanah air usai kunjungan luar negeri selama 15 hari dengan membawa hasil diplomasi termasuk investasi dan kerjasama strategis. Prabowo mengunjungi Arab Saudi, Brazil, Belgia, Inggris, dan Prancis untuk memperkuat hubungan bilateral serta membahas isu perdagangan, lingkungan, dan pertahanan. Setelah menjalani kunjungan luar negeri selama 15 hari, Presiden RI Prabowo Subianto kembali ke tanah air dengan membawa berbagai capaian strategis, termasuk kesepakatan investasi dan kerjasama bilateral. Setibanya di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 16 Juli, Prabowo memaparkan hasil diplomasi di sejumlah negara dan forum internasional. Lawatan dimulai dari Arab Saudi, di mana Prabowo bertemu putra mahkota MBS, yang menyatakan minat memperkuat investasi di Indonesia. Ia kemudian menghadiri KTT BRICS di Brazil, pertemuan pertama Indonesia sebagai anggota resmi, dan menyoroti kerjasama potensial dengan Brazil dalam isu perdagangan dan lingkungan. Saya mengajukan bahwa Indonesia ingin membangun perkampungan haji yang permanen di situ. Secara prinsip mereka tidak keberatan, tapi tentunya akan dilakukan persiapan-persiapan perencanaan teknis. Saya sudah diberitahu rencana-rencananya mudah-mudahan lancar. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif. Mereka juga, jadi kita sangat ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar, jadi ini simbiosis. Dari Brazil, Prabowo melanjutkan kunjungan ke Belgia dan bertemu Presiden Komisi Eropa untuk membahas JEPA. Ia juga mengadakan diskusi dengan pejabat Inggris soal isu global dan menjadi tamu kehormatan di Bastille Day di Prancis. Di Paris, Prabowo bertemu Presiden Macron untuk membahas kerjasama strategis di bidang pertahanan dan ekonomi. Kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah. Suatu negara dari Asia memimpin defile di Prancis, kehormatan besar. Mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan perlindungan pekerja lokal jadi prioritas dalam negosiasi tarif dengan Amerika Serikat. Prabowo optimis ekonomi Indonesia tetap kuat dan pemerintah telah menghitung matang penurunan tarif dari 32% ke 19%. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja industri dalam negeri yang terdampak tarif perdagangan dari Amerika Serikat. Hal ini disampaikan saat kunjungan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta pada Rabu 16 Juli 2025. Dalam proses negosiasi penurunan tarif dengan Amerika Serikat, Prabowo menyatakan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama. Kepala negara menekankan pentingnya menjaga stabilitas industri nasional di tengah tekanan global.
Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisi yang bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding. Ya. Meski kondisi perdagangan dunia penuh ketidakpastian, Prabowo tetap optimis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut bahwa pemerintah telah menghitung secara cermat seluruh aspek sebelum bernegosiasi menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menyatakan pertemuannya dengan pemimpin Uni Eropa di Brussels membuahkan kesepakatan penting terkait CEPA, termasuk ekspor Indonesia ke Eropa dengan tarif 0%. Prabowo juga menyebut adanya kesepakatan visa cascade untuk mempermudah WNI masuk ke wilayah Schengen. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuannya dengan para pemimpin Uni Eropa di Brussels menghasilkan kemajuan penting dalam perundingan CEPA. Salah satu poin utama adalah kesepakatan bahwa Indonesia dapat mengekspor barang ke Uni Eropa dengan tarif 0%. Menurut Prabowo, kedua pihak memiliki kepentingan yang saling melengkapi. Uni Eropa membutuhkan komoditas dan pasar dari Indonesia, sementara Indonesia bisa memanfaatkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan pendanaan dari Eropa. Saya hadir di Brussels, di Uni Eropa itu ada terobosan luar biasa. Setelah 10 tahun perundingan alot, akhirnya kita mencapai kesepakatan Indonesia dan Uni Eropa akan masuk ke dalam apa yang disebut CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang itu sama dengan Free Trade Agreement. Jadi barang-barang kita bisa masuk Uni Eropa 0% tarif, mereka juga. Jadi kita sangat ada hubungan simbiosis. Mereka punya teknologi yang bagus, punya sains, punya dana keuangan, kita punya mineral, kita punya komoditas, kita punya pasar, jadi ini simbiosis. Selain itu, Indonesia dan Uni Eropa juga sepakat menyelesaikan seluruh kendala yang tertunda dalam perjanjian CEPA selama 10 tahun terakhir. Keduanya juga menyetujui penerapan visa kaskade untuk mempermudah WNI mendapatkan visa multiple entry ke wilayah Schengen. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR Said Abdullah mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Said mengatakan negosiasi tersebut diharapkan dapat dilakukan terus antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat. Negosiasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan Amerika Serikat terkait tarif impor sebesar 19% menuai respon positif. Hal itu terlihat dari Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Said Abdullah, yang mengapresiasi negosiasi yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo. Said mengatakan, angka penurunan tersebut patut disyukuri, namun negosiasi tetap diperlukan untuk menekan tarif impor. Said juga mendorong pemerintah untuk dapat melakukan mitigasi di sektor ekonomi dalam menyikapi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Amerika Serikat. Yang kita harapkan sebenarnya adalah bahwa saya memberikan apresiasi kepada tim negosiasi, kemudian termasuk lobby oleh Pak Presiden langsung, yes. Ya, kalau negosiasi ulang kita harapkan terus-menerus kepada pemerintah. Karena bagaimanapun kita berkepentingan terhadap ekspor kita, walaupun menjadi basa-basi, kita akan terus dorong pemerintah agar pemerintah memperluas pangsa ekspor negara-negara non-tradisional. Kan begitu bahasa sehari-hari kita yang kita sampaikan kepada pemerintah. Ancaman secara tidak langsung tidak, karena kita Banggar dan pemerintah sudah sepakat untuk membuat mitigasi. Karena mitigasinya kan harus disiapkan. Apapun yang terjadi dengan tarif sepihak, kan kita harus punya mitigasi. Desain kebijakannya seperti ke depan, kita sudah minta pemerintah untuk segera
membuat itu semua. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro merespon perihal bahwa Amerika Serikat mendapatkan full access dari Indonesia setelah melakukan kesepakatan terkait tarif impor. Juri mengatakan bahwa seluruh kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih akan menindaklanjuti implementasi kesepakatan tersebut. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat telah melalui kesepakatan terkait tarif impor. Kesepakatan tersebut setelah melakukan negosiasi yang sebelumnya tarif impor sebesar 32% menjadi 19%. Namun penurunan tarif itu dilakukan dengan beberapa syarat dari Amerika Serikat, seperti Indonesia harus membeli pesawat Boeing hingga Indonesia diharuskan mengimpor pertanian. Oleh karena itu, menyikapi hal ini, kementerian maupun lembaga Kabinet Merah Putih akan mencermati dan menindaklanjuti dari kesepakatan kedua negara. Ya kan, Pak Presiden baru saja tiba di tanah air ya, dan tentu dan kita tahu semua sudah membaca banyak sekali hasil yang diperoleh dari lawatan ke beberapa negara di luar negeri oleh Pak Presiden, dan Pak Presiden juga sudah menyampaikan keberhasilan di dalam negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan penerapan tarif ya, dan secara teknis tentu nanti pemerintah terutama kementerian lembaga yang terkait akan menindaklanjuti apa yang sudah menjadi kesepakatan tarif dagang itu. Jadi kita tunggu saja. Berarti belum tahu ya Pak, maksudnya dari full access Amerika ke Indonesia itu apa Pak? Yang dibicarakan oleh Presiden Trump kemarin. Ya itu kan kita tunggu saja nanti apa detailnya ya, apa yang dimaksud dengan full access dan kira-kira apa yang menjadi kebijakan kita setelah ini. Enggak Pak, Presiden akan bertemu dengan Pak Donald Trump lagi nih Pak. Ya kan, apakah akan ada negosiasi lagi untuk turunin dari 19% ini Pak? Ya kita lihat aja nanti perkembangan dari implementasi dari tarif yang sudah diputuskan, yang sudah disepakati. Pasti namanya dagang pasti ada ada dinamika seperti apa nanti implementasinya. Dari Jakarta, Farizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Koperasi Merah Putih yang menjadi program prioritas pemerintah perlahan mulai terrealisasi. Salah satunya Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaksanaan Kopdes di Desa Hambalang menjadi percontohan tingkat nasional untuk sejumlah program usaha Kopdes Merah Putih yang mulai berjalan. Sejak digagas Presiden RI Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, program Koperasi Merah Putih Desa Kelurahan mulai terrealisasi. Seperti Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sudah siap beroperasi dengan 7 bidang usaha unggulan, yaitu gerai warung sembako, gerai simpan pinjam, klinik dokter, toko obat, jasa pos, layanan transaksi perbankan, gerai agen pupuk, dan gerai agen gas LPG. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Hambalang, Cecep Muhartudi, mengatakan tahapan Kopdes Merah Putih di desanya sudah berjalan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang program usaha pengoperasian dalam upaya pemerataan serta peningkatan ekonomi masyarakat desa. Bicara bidang usaha, apa yang diprogramkan pemerintah, insya Allah sudah bisa berjalan. Contohnya berarti penjualan pupuk, gas LPG, gerai sembako, klinik apoteker, dan lainnya. Untuk antusias masyarakat, karena emang ini untuk kesejahteraan masyarakat, sangat mendukung. Harapan saya dengan adanya Koperasi KDMP ini betul-betul bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat. Dan target saya, komoditas daripada Desa Hambalang ingin lebih meningkat lebih jauh. Sementara itu, Kepala Desa Hambalang sekaligus Ketua Pengawas KDMP Desa Hambalang mendukung sepenuhnya adanya koperasi di desanya. Antusias masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di wilayahnya dengan harga terjangkau bisa memutus rantai tengkulak dan rentenir. Harga-harga itu sangat murah dan bisa dijangkau. Ketika kita bisa juga COD, bisa kita antar barang melalui pos ataupun melalui anak-anak anggota KDMP itu sendiri. Harapan saya menjadikan desa kita ini lebih mandiri
memiliki dan bisa memutus rantai para tengkulak. Karena yang saya lihat yang punya keuntungan itu bukan pelaku usaha di sini, justru lebih besar yang hanya punya uang. Diharapkan dengan adanya Koperasi Merah Putih di Desa Hambalang bisa membantu masyarakat desa dalam melakukan aktivitas perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat menjadi contoh desa dan kelurahan lainnya di Indonesia dalam membangun ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kemendak Republik Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi RI mencapai 4,81% pada kuartal pertama 2025. Pemerintah menilai kemitraan antara UMKM dan retail modern menjadi kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tercatat 4,87%. Di antaranya terdapat dari sektor perdagangan dan pendidikan dengan menyumbang 13,22% dari total PDB. Sementara untuk konsumsi rumah tangga mendominasi lebih dari 54%, pemerintah menargetkan peningkatan pertumbuhan pada kuartal berikutnya, yakni salah satunya melalui program integritas UMKM ke retail modern dan ekspor. Kita tentu berharap pertumbuhan pada kuartal kedua nanti dapat melampaui. Sektor retail adalah pilar strategis perekonomian nasional yang berperan penting dalam menggerakkan utama roda ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat. Melalui kemitraan bersama retail modern, UMKM kini telah menjadi bagian dari rantai distribusi nasional. Tercatat sebanyak 600 UMKM telah ikut serta dalam program pencocokan bisnis online ke luar negeri dengan nilai transaksi hingga 87,4 juta dolar Amerika Serikat atau hampir 1,3 triliun rupiah. Kalau tadi sudah ekspor, ya ekspor, sekarang Aprindo itu tidak hanya ekspor barangnya, tapi tokonya juga diekspor. Ya, jadi Aprindo sudah mempunyai banyak toko di Filipina, Pak ya. Jadi 2.400 toko di Filipina, Pak ya. Jadi itu bagian daripada ekspor jasa kita. Nah, otomatis kalau banyak toko nanti rentetannya ya banyak-banyak produk kita yang dijual di sana. Kemitraan strategis ini tak hanya memperkuat pasar domestik dari serbuan produk impor, tapi juga membuka jalan bagi UMKM Indonesia tampil di pasar global sekaligus menjaga kesinambungan ekonomi rakyat. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan rapat koordinasi atau rakor terkait penanganan permasalahan overdimension overload atau ODOL. Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, membahas berbagai aspek untuk menertibkan ODOL sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pengemudi angkutan barang. Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyoroti dampak serius ODOL terhadap kondisi jalan di Indonesia. AHY menyebut ODOL selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi juga jalan kabupaten dan kota. Lebih lanjut, Menteri AHY menekankan bahwa penanganan ODOL tidak hanya sebatas pada aspek regulasi, namun ada banyak aspek lainnya yang perlu dibahas termasuk pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Selain itu, pada rakor ini juga akan membahas soal aspek kesejahteraan pengemudi angkutan barang sebab Menteri AHY mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para pengemudi yang seringkali menjadi korban dan disalahkan dalam insiden kecelakaan. Menteri AHY mengatakan bahwa pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang menjadi perhatian serius pemerintah. Lebih lanjut, rapat koordinasi ini menurut AHY adalah bentuk keberpihakan pemerintah dan negara kepada para pengemudi angkutan barang. Ibu sekalian, kita tahu bahwa ODOL selama ini telah mengakibatkan banyak permasalahan di jalan, baik jalan tol, jalan nasional, provinsi, juga jalan kabupaten kota. Yang kita harapkan sekali lagi kita bisa tertibkan. Nah, banyak aspek lainnya sebelum nanti kita masuk ke regulasi dan peraturan, kita juga harus membahas pemberantasan praktik pungli pada ekosistem angkutan barang. Ini juga sesuatu yang sudah menjadi permasalahan dan diketahui secara umum. Nah, kita harus
ambil langkah-langkah yang lebih tegas dan juga tidak tebang pilih. Yang kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang. Diharapkan melalui langkah-langkah komprehensif ini, permasalahan odol dapat diatasi secara menyeluruh, sekaligus meningkatkan kualitas hidup para pengemudi di Indonesia. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, memastikan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses secara bebas oleh masyarakat melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan tidak ada lagi cerita draft UU KUHAP yang baru ini hilang atau disembunyikan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa draft rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP dapat diakses melalui situs resmi DPR. Dirinya menegaskan dokumen draft RUU KUHAP tersebut sudah dapat diakses masyarakat sejak lama. Habibur Rahman mengatakan bahwa pembahasan draft RUU KUHAP dilakukan secara transparan tanpa ada yang disembunyikan. Hal itu terlihat pembahasan RUU KUHAP melibatkan partisipasi publik dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat. Teman-teman, pada prinsipnya kami selalu mengunggah semua dokumen RUU KUHAP secepatnya setelah atau sesegera mungkin setelah kami mendapatkan dokumen tersebut. Ya, kami perlu sampaikan ya daftar dokumen yang sudah kami upload atau kami unggah ya. Pada tanggal 18 Februari ya, setelah paripurna bahwa kita akan membahas RUU KUHAP 18 Februari ya, kami mengunggah dokumen RUU ya. Jadi dokumen RUU ini sudah sejak 18 Februari ada di website 18 Februari sudah ada di websitenya DPR. Lalu beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu, di sini ada RTPU, di mana disepakati pasal penghinaan presiden bisa di restoratif justice. Kami kembali mengunggah dokumen tersebut dan dokumen tersebut selalu ada dan selalu bisa diunduh dari website DPR. Tanggal 9 Juli ya, kami mengunggah dokumen DIM dari pemerintah ya. Kami dapatnya tanggal 8 Juli, diserahkan di sini, teman-teman hadir semua. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Hugeng Award 2025, Kapolri tekankan komitmen pelayanan. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menuntaskan perjanjian AU-CEPA yang telah dibahas selama 10 tahun terakhir. Hasil kunjungan luar negeri Presiden Prabowo disebut membawa banyak dampak positif dan konkret bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara mitra strategis dan telah kembali ke tanah air. Dalam lawatan tersebut, salah satu capaian utama yang dibawa pulang Presiden Prabowo adalah penuntasan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau AU-CEPA. Perjanjian yang telah melalui proses negosiasi selama lebih dari 10 tahun tersebut diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Uni Eropa. Lewat AU-CEPA, Indonesia berpeluang meningkatkan akses pasar ekspor ke negara-negara Uni Eropa, menarik lebih banyak investasi asing, serta memperkuat posisi industri nasional di pasar global. Adapun pemerintah optimis implementasi perjanjian ini akan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden sudah menuntaskan perjalanan keliling luar negeri dan menghasilkan banyak sekali hal-hal positif
dan konkret bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Di antaranya perjanjian IEU CEPA yang mungkin sudah kita lakukan dengan jangka waktu yang sangat panjang, 10 tahun, di masa Presiden Prabowo berhasil dituntaskan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi menuntaskan perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang telah dibahas selama lebih dari 10 tahun. Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan perjanjian ini diperkirakan mampu meningkatkan kinerja ekspor hingga 50% dan memperkuat industri nasional. Dalam konferensi persnya, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa proses penyelesaian perjanjian IEU-CEPA membutuhkan waktu panjang dan negosiasi yang tidak mudah. Menurutnya, setiap negara membawa kepentingan nasional masing-masing, sehingga detail perjanjian membutuhkan pembahasan secara mendalam. Hasan mengungkapkan dengan disepakatinya IEU-CEPA, pemerintah optimis akses pasar produk Indonesia ke Eropa akan terbuka lebih luas, terutama melalui fasilitas bebas tarif untuk sebagian besar produk ekspor. Tak hanya itu, Hasan menuturkan bahwa peningkatan tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap kemajuan industri nasional serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Jadi memang perjanjian-perjanjian strategic partnership seperti ini memang tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Hampir semua CEPA itu butuh waktu yang panjang. Mungkin bukan persoalan kendala, tapi memang ketika mendetailkan perjanjian kerjasama bagaimanapun kan membawa kepentingan nasional masing-masing. Kalau dengan EU juga mereka juga punya kepentingan mereka sendiri, kita juga punya kepentingan kita sendiri. Nah, bernegosiasi itu cukup alot, termasuk juga konstelasi global. Ya, kita kan perlu juga mencari pasar baru, kerjasama baru, investasi baru di samping yang selama ini sudah ada. Nah, dengan adanya ini, berdasarkan perhitungan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, mungkin nanti sebagian besar produk kita masuk ke Eropa itu dengan bebas tarif, sebagian besar. Dan kemungkinan besar ekspor kita bisa meningkat 50%. Berdasarkan perhitungan dari Kemenko Perekonomian bisa meningkat 50%. Kalau ekspor meningkat 50%, itu artinya kan kinerja industri dalam negeri kan juga meningkat. Dan kalau kinerja industri meningkat, artinya kan serapan tenaga kerja juga akan banyak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi izin kepada 32 pelaku usaha penanaman modal asing yang merencanakan akan berinvestasi hingga 173 miliar. Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDS PKP KKP, Catur Sarwanto mengharapkan dengan adanya PP nomor 28 tahun 2025 dapat memberikan kepastian hukum kepada calon investor. Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Catur Sarwanto dalam agenda Bincang Bahari pada Rabu siang memberikan izin kepada 32 pelaku usaha perikanan. Proses perizinan baru yang telah diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut menaikkan minat investasi 32 pelaku usaha penanaman modal asing senilai 173 miliar rupiah. Lebih lanjut, Catur berharap dengan adanya peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dapat memberikan kepastian hukum kepada calon-calon investor berpotensial. Rencana bisnis dan yang akan dimasukkan oleh para pelaku PMA itu sebesar 173 miliar rupiah untuk 32 untuk bukan 32 untuk melakukan untuk proses perizinan baru. Jadi investasi baru yang akan menginvestasikan di sini. Tentu kan ada proses lebih lanjut ya untuk proses. Seperti itu dari asing kan Pak ya? Asing ya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, para orang tua siswa di Bogor menyampaikan rasa syukur atas hadirnya sekolah rakyat yang dinilai sangat membantu keluarga kurang mampu. Program pendidikan gratis ini dianggap memberi harapan baru bagi anak-anak yang sebelumnya terancam putus sekolah.
Terima kasih Pak Presiden sudah membantu kami, orang yang benar-benar nggak mampu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan biar diberi kesehatan terus, panjang umur, biar Sekolah rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bukan hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tapi juga menyalakan kembali harapan di tengah keterbatasan. Bagi orang tua seperti Ibu Rama dan Pak Adi, program ini adalah jawaban nyata atas perjuangan panjang mereka demi masa depan anak-anak. Ibu Rama merupakan ibu tunggal yang membesarkan kedua anaknya, merasa bersyukur karena anaknya kini bisa kembali bersekolah di Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Inten Suwono Bogor. Sebelumnya, Ridwan sempat berhenti sekolah karena dibuli dan belum lancar membaca. Namun berkat dukungan pendamping sosial, ia kembali percaya diri dan bersemangat belajar. Aku senang banget Pak, alhamdulillah banget. Ada yang ngebantu gitu. Sedangkan aku sama sekali jujur aja aku emang nggak mampu. Karena dia dibully terus. Dibulinya karena dia tuh belum bisa baca. Itu. Nah, belum bisa baca, kata aku gini, nggak apa-apa Dek. Kamu kan karena udah lulus SMP, ntar aku gimana mah kalau ada yang ngebully? Enggak. Kan kata bapaknya aja, ntar kan dididik bener-bener, diajarin. Kalau emang nggak bisa, Dede nanya. Oh ya udah iya mah, mau udah tuh anaknya. Aku nggak maksa Pak, soalnya dia mau sendiri, percayalah. Soalnya kejamin banget, sedangkan aku nyaksiin sendiri, ngeliat sendiri. Maksudnya anak aku tuh diraup bener-bener gitu. Nah itu yang aku seneng gitu. Disiplin, bersih. Sementara itu Adi Sumirat, penjual donat keliling juga merasakan manfaat serupa. Putrinya Asya kini belajar tanpa membebani keuangan keluarga. Yang dari Kemensos datang ke rumah ngejelasin bahwa sekolah rakyat gini. Nah katanya putri saya itu masuk calon ke sekolah rakyat. Sampai dari pendamping kirim WA bahwa minta nomor sepatu, seragam, semuanya, segala buku semua ditanggung katanya. Pokoknya makan gratis, pokoknya fokus belajar gitu. Alhamdulillah kata saya, makanya terharu juga. Terima kasih untuk Bapak Presiden atas didirikannya sekolah rakyat. Sangat membantu sekali kepada keluarga-keluarga seperti kami yang berpenghasilan rendah. Ya minim lah, hanya untuk bisa makan aja, alhamdulillah. Tak hanya itu, siswa seperti Hasbi, 12 tahun pun mulai berani bermimpi besar. Ia ingin membalas cinta ibunya dan tak lagi merasa menjadi beban. Sekolah rakyat telah menjadi simbol harapan baru, tempat di mana cita-cita tumbuh dan bukti nyata bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat kecil keluar dari lingkaran kemiskinan melalui pendidikan. Kedua orang tua naik haji, terus sampai satu keluarga gitu maunya. Terus membahagiain sampai besar ya, sampai mama juga udah tua gitu. Terus sama bikin bangga deh pokoknya. Terima kasih Pak Prabowo karena sudah ada sekolah rakyat ini. Jadi bisa semua anak-anak yang seperti Hasbi bisa sekolah. Kini harapan itu tumbuh kembali. Mereka menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan semua pihak yang telah menghadirkan program ini. Mereka sekolah rakyat bukan hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghidupkan kembali harapan seorang anak yang hampir padam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai merek beras yang tidak memenuhi standar dengan dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Temuan itu salah satunya dengan kualitas beras premium yang dicampur dengan beras medium. Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menemukan ratusan beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dalam pengoplosan tersebut, beras yang dijual harga premium berisikan campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar beras premium. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan temuan itu juga terdapat bahwa beras yang dicampur itu dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Amran menyebut praktik pengoplosan beras merupakan tindakan yang tidak beradab karena merugikan masyarakat dan negara. Harga di tingkat petani turun, tapi harga di konsumen naik. Kemudian sesuai BPS, bukan data Kementerian Pertanian, itu juga produksi naik. Jadi terjadi anomali. Dari sini kami berangkat mencari data apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya seluruh Indonesia, khususnya pada lumbung produksi lumbung padi, kita cek satu persatu. Ada 268 sampel
ternyata 212 itu adalah tidak sesuai dengan standar, tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh pemerintah, termasuk harga di atas HET. Jadi sudah di atas HET, kemudian tidak sesuai standar. Dan itu kami gunakan 13 lab seluruh Indonesia. Kami tidak ingin gegabah. Ada yang mengatakan, ini bukan oplos. Ada benarnya yang disampaikan. Bukan oplos, di atasnya oplos apa kira-kira? Jadi beras curah langsung dipindahkan menjadi premium dan medium. Itu bukan oplos, karena yang dikatakan oplos dicampur, ini tidak dicampur, semuanya beras biasa dijadikan premium. Ini adalah menurut saya tidak beradab. Di atasnya oplos. Kalau oplos kan dicampur. Ada juga yang oplos. Tapi belum ada langkah-langkah Pak PT Sudah, kami sudah kirim ke Bapak Kapolri langsung dengan Bapak Jaksa Agung. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan sebagian merek yang kedapatan menjual beras oplosan telah mulai menarik produknya dari pasaran dan menurunkan harga sesuai ketentuan pemerintah. Amran mengungkapkan bahwa alasan penarikan produk tersebut merupakan kesadaran dari diri masing-masing perusahaan. Sejumlah perusahaan yang diduga melakukan oplosan beras telah menarik produknya dari pasaran. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Amran mengatakan para perusahaan juga telah menurunkan harga jual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Alasan penarikan produk beras itu dikarenakan kesadaran dari masing-masing perusahaan yang mengaku perbuatannya salah. Hal ini menurutnya baik untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan menjaga daya beli masyarakat. Ini kami juga, ini kita sportif ya. Terima kasih. Ada beberapa pengusaha beras yang sudah menarik dan mengganti sesuai HET dan juga sesuai dengan harga sesuai dengan mutu. Kami temukan di Jawa Timur kemarin. Kami terima kasih. Jadi ini baik untuk kita semua, baik untuk masyarakat, baik untuk petani, baik untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ini kan untuk kebaikan kita semua, iya kan? Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto menyayangkan terkait adanya pengoplosan beras dengan kualitas beras premium dicampur kualitas beras yang rendah. Titik meminta kejadian tersebut harus segera diusut tuntas dan memberikan sanksi efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang nakal. Kasus pengoplosan beras kini menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya berbagai merek beras di supermarket dan pasar tradisional. Menyoroti hal itu, Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto menyayangkan atas kejadian terjadinya pengoplosan beras yang marak. Pasalnya berdasarkan hasil temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan, terdapat beras kualitas premium dicampur dengan beras yang berkualitas rendah. Titik pun menegaskan kejadian tersebut dapat segera diusut tuntas dan memberikan sanksi efek jera kepada perusahaan-perusahaan beras yang melakukan oplosan. Beras oplosan, tadi kita sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian. Intinya pokoknya kita minta supaya ini diusut tuntas ya, jangan sampai terjadi seperti ini. Kita ini mau lagi semangat-semangatnya urusan swasembada pangan, swasembada beras, tapi kok ini ditemukan ada beras oplosan dan tentunya ini merugikan masyarakat, gitu ya. Yang mestinya berasnya kualitasnya rendah dicampur yang bagus jadi beras premium yang kayak gitu. Ini kami minta supaya Menteri Pertanian menindaklanjuti ini. Kalau memang ada yang nakal itu ada dari perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan besar, itu supaya ditindak, paling tidak dikasih efek jera supaya hal seperti ini tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, di tengah ketatnya persaingan di dunia kerja, serta semakin minimnya lowongan untuk mendapatkan pekerjaan di saat ini, profesi PPSU menjadi incaran para pencari kerja. Bahkan, lulusan perguruan tinggi berminat untuk mengisi posisi tersebut meski latar belakang pendidikan pekerjaan yang telah ditempuh tidak sesuai dengan bidang yang dilamar.
Guna memenuhi kebutuhan hidup serta terbatasnya bursa lowongan kerja yang ada saat ini menjadi pertimbangan para sarjana ini menjalani profesi pejuang kebersihan berseragam orange yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Berpakaian seragam orange, terang dengan membawa sapu di tangan dan wajah penuh semangat ini, para pejuang kebersihan ini menjalani aktivitas kesehariannya dengan menjaga kebersihan lingkungan di tiap sudut kota. Dari sekian banyak petugas penanganan prasarana dan juga sarana umum yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, ternyata profesi ini banyak diminati, bahkan tak sedikit dari mereka yang telah bekerja memiliki gelar sarjana, yang mereka dapat selama mengenyam pendidikan selama 5 tahun di perguruan tinggi. Indra Setiawan salah satunya, personil PPSU yang bertugas di Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Ini merupakan lulusan sarjana informatika yang telah bekerja selama 7 tahun di Kelurahan Rawabuaya. Rekan Indra, Randy Setiadi, juga merupakan lulusan sarjana ilmu keguruan dan pendidikan yang telah bekerja sebagai petugas PPSU selama 2 tahun lebih di kelurahan yang sama. Tak banyak yang tahu bahwa mereka adalah lulusan S1 dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta, di mana tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu sejalan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Guna memenuhi kebutuhan hidup serta terbatasnya bursa lowongan kerja yang ada saat ini, menjadi pertimbangan para sarjana ini menjalani profesi sebagai pejuang kebersihan berseragam orange yang juga berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta tersebut. Sementara berdasarkan data dari Kelurahan Rawabuaya, tercatat ada 7 PPSU yang bekerja merupakan lulusan sarjana dengan beberapa latar belakang pendidikan yang berbeda, di mana dari 7 petugas PPSU yang bekerja di kelurahan ini bekerja secara profesional dan tidak malu saat terjun ke lapangan dan membersihkan lingkungan. Bahkan di sisi lain, hal ini menjadi motivasi bagi teman-teman PPSU lainnya. 2 tahun lebih. Benar. Abang, pendidikan abang apa bang, kalau boleh tahu? Pendidikan terakhir saya S1. S1 apa? Pendidikan ekonomi. Bang, malu nggak sih bang awal jadi PPSU sendiri bang? Saya nggak malu Pak, lebih malu lagi saya nggak punya pekerjaan. Iya. Sempat ditentang keluarga nggak sih bang saat bekerja jadi PPSU sendiri bang? Oh enggak. Keluarga saya yang penting saya bisa menafkahi keluarga, berguna buat keluarga gitu. Sempat minder nggak abang malu dengan teman-teman abang bahwa abang tuh sarjana sendiri? Enggak, saya nggak malu. Teman-teman saya banyak yang masih nganggur. Nggak malu ya? Ya, zaman sekarang itu kan lapangan kerjaan kurang, yang ada banyak PHK. Saya bekerja di PPSU itu di Kelurahan Rawabuaya dari tahun 2019, kurang lebih 7 tahunan. Ya saya memang nggak malu ya Pak ya, soalnya itu tuntutan kebutuhan hidup, dan ya kita bekerja ini ya mencari berkahnya aja Pak. Ya kalau untuk sarjana, pendidikan sarjana itu ya sempat ditentang sama keluarga, tapi saya ya ibaratnya saya kepala keluarga kan, saya harus tanggung jawab gitu. Bekerja 7 orang itu yang bergelar sarjana. Nah mereka itu semua bisa menyesuaikan dengan teman-temannya, apapun pekerjaan yang berkaitan dengan kebersihan wilayah itu mereka total mengerjakan dengan baik. Nggak kelihatan itu Pak. Jadi kalau saya boleh bilang justru mereka udah kesampingkan itu titel sarjana mereka kalau udah di wilayah ya. Jadi mereka tuh udah nggak lihat lagi bahwa saya sarjana, saya alergi, itu udah nggak kelihatan. Sebagai informasi, upah PPSU di Jakarta berkisar antara 4,6 hingga 5 juta rupiah per bulan. Meski jauh dari cita-cita semula, pekerjaan ini tetap menjadi pilihan realistis di tengah sulitnya mencari pekerjaan formal di Jakarta. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri acara Hugeng Award 2025 di Jakarta untuk memberikan penghargaan kepada anggota Polri yang berintegritas dan menginspirasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus melayani dan dicintai masyarakat, serta tidak ragu memberikan punishment bagi anggota yang melanggar aturan. Hugeng Award 2025 kembali digelar untuk mengapresiasi anggota Polri yang dinilai berprestasi, berintegritas, dan menginspirasi masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, Hugeng Awards diharapkan dapat menjadi sarana untuk terus mendorong anggota Polri berinovasi, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolri menyatakan bahwa Polri berkomitmen untuk terus memberikan reward kepada anggota yang berprestasi.
Lebih lanjut, Kapolri mengungkapkan dirinya tidak akan ragu memberikan sanksi bagi anggota Polri yang melanggar aturan. Yang pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat, dukungan utama dari Pak Khairul Tanjung dan seluruh tim, dan juga para Dewan Pakar yang telah membantu memilih nominator-nominator untuk bisa menjadi pemenang Hugeng Award di tahun 2025. Tentunya harapan kami Hugeng Award ini menjadi sarana untuk terus mendorong anggota-anggota Polri untuk memberikan yang terbaik dari berbagai macam kegiatan yang mereka bisa lakukan, mulai dari inovasi, mulai dari dedikasi, kemudian integritas, dan kegiatan-kegiatan lain yang dia bisa lakukan dimanapun dia berada. Dan tentunya harapan saya ke depan dengan semangat dan inspirasi yang menjadi motivasi bagi kita semua, apa yang menjadi jejak peninggalan dari almarhum Hugeng Imam Santoso terus bisa mendorong semangat motivasi dari kami semua, khususnya institusi Polri dan seluruh jajaran, untuk terus melakukan yang terbaik, menjadi Polri yang bisa betul-betul mengabdi, melayani, dekat dengan masyarakat dan dicintai oleh masyarakat. Oleh karena itu kami tentunya berterima kasih kepada seluruh anggota yang terus berusaha untuk melakukan yang terbaik, dan tentunya terhadap anggota yang tidak bisa menyesuaikan, ini menjadi catatan berubah atau kita lakukan penertiban. Dan saya selalu berkomitmen yang baik kita berikan reward, namun yang melanggar kita tidak pernah ragu untuk memberikan punishment. Mungkin itu. Sekali lagi terima kasih atas seluruh dukungan dari CT Korps dan juga seluruh jajaran Dewan Pakar dan masyarakat yang mendukung terselenggaranya kegiatan Hugeng Award tahun ini, dan kami mohon doanya agar Polri terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Terima kasih. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Masih dari Kepolisian Republik Indonesia yang akan menggelar kejuaraan menembak Kapolri Cup 2025 yang akan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juli mendatang di Kor Brimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Gelaran kejuaraan ini dilakukan oleh Polri bersama dengan pengurus besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin. Penanggung jawab kejuaraan menembak Kapolri Cup 2025, Inspektur Jenderal Polisi Widodo menyampaikan, kejuaraan ini akan dilaksanakan di lapangan tembak presisi Hugeng Imam Santoso, Kobrimob Polri Kelapa II Depok, Jawa Barat. Dirinya menerangkan kejuaraan menembak pada tahun ini akan menerapkan sistem regulasi International Practical Shooting Confederation atau IPSC level 3. Penerapan regulasi tersebut berbeda dari tahun sebelumnya, di mana edisi kali ini akan menggunakan standarisasi menembak skala internasional. Untuk daftar peserta yang bertanding, Widodo mengungkapkan kategori umum dan Polri, di mana kategori umum terbagi ke dalam anggota IPSC dan non-anggota IPSC, pimpinan kementerian dan lembaga, pimpinan redaksi media, dan rekan jurnalis tanah air. Di sisi kategori Polri, akan mempertandingkan pejabat utama, perwira tinggi bintang 2 dan 1 Mabes Polri, perwakilan petembak dari Satuan Kerja Mabes Polri, perwakilan Satker dari 36 kepolisian daerah di Indonesia, hingga talenta petembak dari Akademi Kepolisian. Adapun perlombaan ini dilaksanakan bersama dengan pengurus besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau PB Perbakin. Perlombaan tembak reaksi yang dilaksanakan secara terbuka untuk mendorong pertumbuhan dan pembinaan olahraga menembak secara profesional. Olahraga menembak berkaitan erat dengan tugas kepolisian,
sehingga dapat meningkatkan motivasi anggota Polri dan peserta lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan olahraga menembak. Perlombaan ini merupakan bagian dari penjaringan atlet menembak baik dari sipil maupun dari internal Polri dan TNI. Nantinya Kapolri Listio Sigit Prabowo akan membuka kejuaraan tersebut serta berpotensi dimeriahkan oleh sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi berikutnya dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer Bastille Day di Paris. Sambutan hangat dari Presiden Paris Emmanuel Macron menunjukkan kekaguman dan penghormatan tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo serta peran penting Indonesia di kancah dunia. Parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris berlangsung dalam suasana penuh hormat dan kehangatan. Presiden RI Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan, menandai momen penting dalam hubungan diplomatik Indonesia-Prancis di tingkat global. Dalam siaran langsung YouTube Istana Élysée, terlihat Prabowo disalami langsung oleh Presiden Emmanuel Macron usai inspeksi pasukan. Ia menjadi orang kedua yang disalami Macron setelah ibu negara Brigitte Macron. Tak hanya itu, posisi duduk Presiden Prabowo pun mencuri perhatian. Prabowo berdampingan dengan Macron di barisan utama tamu kenegaraan, menyaksikan parade militer dan udara. Sebuah gestur yang mencerminkan penghormatan tinggi dari Prancis. Perayaan nasional Prancis Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789 yang menandai awal revolusi Prancis dan lahirnya nilai kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan. Keikutsertaan Indonesia termasuk pasukan TNI Polri dalam parade militer mencerminkan eratnya kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pertahanan dan perdamaian dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo hadiri jamuan santap malam privat bersama Presiden Macron di Istana Élysée pada 14 Juli 2025. Momen hangat ini berlangsung usai perayaan Hari Nasional Prancis dan mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat kerjasama. Dalam balutan suasana megah dan penuh sejarah, Istana Élysée menjadi latar pertemuan hangat antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan santap malam privat pada Senin malam 14 Juli 2025. Acara ini digelar usai perayaan Hari Nasional Prancis, di mana Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan dalam parade militer di Place de la Concorde. Setibanya di istana, Presiden Prabowo disambut oleh Kepala Protokol Negara Prancis dan melintasi barisan pasukan kehormatan. Presiden Macron kemudian menyambut dengan hangat di ujung barisan. Keduanya berjabat tangan dan berfoto bersama sebelum melangkah ke ruang jamuan yang tertata elegan. Dalam suasana akrab, kedua pemimpin berdiskusi mengenai isu-isu strategis bilateral dan global sambil menikmati sajian khas Prancis. Lebih dari sekedar perjamuan resmi, momen ini mencerminkan kedekatan dan komitmen kedua negara untuk mempererat kerjasama di tengah dinamika geopolitik dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pasukan gabungan TNI Polri dari Satgas Patriot II tampil memukau di Bastille Paris dengan baris berbaris dan tarian tradisional Indonesia. Aksi mereka disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Macron yang memberi hormat dan tepuk tangan meriah. Pasukan gabungan TNI Polri dari Satgas Patriot II tampil memukau dalam parade Bastille Day di Paris, Prancis pada Senin 14 Juli 2025. Sebanyak 500 personel termasuk Taruna Akademi TNI dan Akpol menampilkan baris berbaris serta tarian tradisional Indonesia di Champs-Élysées, Paris.
Penampilan kontingen Indonesia menjadi sorotan dengan kehadiran maskot macan tutul, ikan hiu, dan burung elang yang melambangkan kekuatan 3 matra TNI dan Polri. Defile ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube Istana Elysée dan disaksikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta Presiden Prancis Emmanuel Macron. Melihat penampilan kontingen Indonesia, Presiden Prabowo tampak kagum dan memberi hormat, sementara Macron menyambut dengan tepuk tangan meriah. Bastille Day memperingati penyerbuan Bastille 14 Juli 1789 dan tahun ini juga menandai 100 tahun penyalaan api abadi La Flamme serta simbol Bleu de France. Kehadiran TNI Polri dalam parade tersebut menjadi simbol eratnya hubungan bilateral Indonesia-Prancis, sekaligus mencerminkan komitmen Indonesia dalam diplomasi pertahanan dan perdamaian global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen lucu terjadi saat agenda penyaluran bantuan subsidi upah di Tangerang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wapres Gibran bertemu pria yang dikenal mirip dengannya, bernama Farid Bardiansyah alias Gibran KW. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalurkan secara langsung bantuan subsidi upah atau subsidi kepada penerima di kantor pos Tangerang pada Rabu lalu. Dalam momen tersebut terjadi sebuah hal yang unik saat Wakil Presiden Gibran bertemu sosok pria yang dikenal mirip dengannya, bernama Farid Bardiansyah alias Gibran KW. Tampak Farid alias Gibran KW ditemani seorang pria berkacamata dan berpeci hitam yang mirip dengan Presiden Prabowo Subianto. Keduanya kompak menggunakan kemeja biru muda yang identik dengan pakaian yang digunakan Prabowo Gibran saat kampanye pemilu 2024. Farid yang merupakan warga Bangka Belitung yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi taksi online. Sedangkan Sandi alias Prabowo KW adalah warga Bekasi yang bekerja di sebuah yayasan. Menurut Farid, dirinya disebut mirip dengan Gibran oleh warganet melalui media sosial. Namun ini menjadi pertemuan pertama kalinya dengan Wakil Presiden Gibran. Dari Mas Gibrannya itu naik ke Kalau Mas sendiri? Kalau aku dari John LBF, pertama kali katanya mirip kayak Prabowo, terus sama pesulap merah. Oh. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas tadi pas ngobrol-ngobrol sama Mas Gibran tuh apa aja sih yang diobrolin? Yang diobrolin katanya itu mau dibuatin ini ya, dibuatin meja warna coklat. Yang nggak boleh pakai warna biru lagi gitu. Ya. Oh, alasannya kenapa? Kita tahu nggak? Ya, alasannya ini kampanye kan udah berakhir. Kita move on dari kampanye. Oh, selain itu ada obrolan lagi nggak yang pesan-pesannya atau nggak apa gitu? Kalau pesan-pesannya jangan menyeleweng ke yang lain aja. Tadi Mas Gibran juga sempat menegaskan ya untuk mendukung program Pak Prabowo, apa benar tadi Mas? Iya. Tadi ngomong apa aja beliau soal itu? Kalau itu kita nggak nanya. Dari Tangerang, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bekerja sama dengan Taman Safari Bogor menggelar program penanaman pohon serentak nasional di kawasan Taman Safari Cisarua Bogor. Sebanyak 150.000 pohon ditanam di lereng bukit sebagai upaya memulihkan kondisi alam dan lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang rusak akibat alih fungsi lahan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal bersama founder Taman Safari Indonesia, Johnson Manangseng, melakukan penanaman pohon di Bukit Saung Gelis Taman Safari, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini untuk memulihkan kondisi lingkungan kawasan hulu sungai atau DAS yang rusak akibat pembangunan serta alih fungsi lahan. Program untuk meningkatkan tutupan hutan serta kualitas udara di seluruh Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal pasca banjir dan longsor di kawasan Puncak dan Megamendung beberapa hari lalu. Menurut Hanif, kawasan Puncak merupakan wilayah pegunungan dan perbukitan dengan tingkat kemiringan tinggi yang secara ekologis sangat rentan. Namun alih fungsi lahan, lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang, serta pertumbuhan pembangunan tanpa persetujuan lingkungan memperburuk kerusakan alam dan mempertinggi risiko bencana. Taman Safari dengan PTPN di dalam rangka pemulihan lokasi ini, dan kita sudah saksikan bersama upaya ini sudah dilakukan, dan kami tentu akan melakukan pengawasan dan kontrol bersama teman-teman
Dinas LH Provinsi maupun Kabupaten Bogor. Kita menjamin bahwa apa yang telah dilakukan oleh PTPN, oleh Taman Safari berdampak serius untuk mengurangi dampak air permukaan yang berpotensi berkontribusi menjadi banjir di bagian tengah maupun hilir. Bapak tanami. Baik, kalau kami di sini kerjasama sejak tahun 2018 ini, yaitu Taman Safari, yaitu bekerjasama antar 19 hektaran semuanya. Ya, dan itu kita sudah kurung dan bahkan kita sudah hijaukan semuanya. Yaitu yang pertama juga dari para menteri yang dulu, Menteri Kehutanan 2 kali, lalu beliau ketiga kali dari menteri dari LH ya, yang beberapa bulan yang lalu. Lalu ini kita tinggal 2000 ini aja yang tadi bilang kita sanksi ini, karena kita masih dulu ini tempat pembibitan. Jadi ini sekarang kita akan robah lagi tempat bibit ini kita tanamkan pohon. Jadi kita sudah tanamkan di 2000 meter ini yaitu 150 pohon. Lalu ada sisanya 50 kita yang ke depan yang tadi kita lihat kan, jadi di luar itu. Sementara founder Taman Safari Indonesia mengatakan, Taman Safari Indonesia berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam upaya konservasi lingkungan. Pelestarian alam adalah tanggung jawab bersama. Di lahan seluas 2000 meter, ditanam 150 pohon dengan berbagai jenis di antara buah-buahan dan juga tanaman pohon hutan kayu besar. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengusulkan agar para pekerja migran yang kembali ke tanah air harus diorganisir dan dikonsolidasikan melalui koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hal itu disampaikan Budi Ari usai menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kantor KP2MI Jakarta. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan menciptakan banyak lapangan kerja yang bisa dimanfaatkan para pekerja migran di wilayah masing-masing.